Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh, bertemu lagi dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang apa itu teks deskripsi dengan kompetensi dasar 3.1, 4.1 yang bisa kalian lihat ada di samping Bu Sinta. Tujuan kita mempelajari teks deskripsi ini adalah agar kita dapat mendefinisikan apa itu teks deskripsi. Yang kedua, supaya kita dapat memahami struktur dan penggunaan bahasa teks deskripsi. Tujuan yang ketiga atau yang terakhir adalah menjelaskan isi teks deskripsi. Sebelum kita lebih lanjut membahas apa itu teks deskripsi, ada 3 poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, definisi teks deskripsi. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Yang ketiga, penggunaan bahasa teks deskripsi. Definisi teks deskripsi. Sebelumnya Bu Sinta yakin kalian pasti sudah pernah mendengar deskripsi. Deskripsi itu nama lainnya adalah menggambarkan. Sedangkan teks atau paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan membentuk suatu gagasan. Jadi, teks deskripsi adalah teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek secara detail atau rinci. Ingat ya, suatu objek, artinya satu objek. Nah, sebagai contoh, Bu Sinta akan membuat teks deskripsi tentang kucing peliharaan aku. Di sini objeknya adalah kucingku, bukan kucing kamu, kucing dia, kucing mereka, atau kucing tetangga. Aku memiliki kucing peliharaan. Kucingku bernama Milo. Tingkahnya sangat menggemaskan. Aku sering mengelus-elus bulunya yang sangat lembut. Nah, dari contoh tersebut, objek yang dibahas adalah kucingku yang bernama Milo. Ingat ya, deskripsi itu menggambarkan satu objek. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi meliputi 1. Identifikasi 2. Deskripsi bagian 3. Kesimpulan atau kesan. Identifikasi. Identifikasi adalah pernyataan suatu objek yang akan kita bahas, yang akan dibahas. Artinya, bagian ini belum menjelaskan atau belum menggambarkan ciri-ciri fisik atau bentuk dari objek tersebut. Sebagai contoh, Bu Sinta akan membuat teks deskripsi bagian identifikasi. Aku memiliki kucing peliharaan. Kucingku bernama Milo. Tingkahnya sangat menggemaskan. Aku sering mengelus-elus bulunya yang lembut. Itu adalah bagian identifikasi. Karena di paragraf tersebut belum menjelaskan atau menggambarkan ciri fisik Milo. Struktur teks deskripsi berikutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian suatu objek yang dibahas. Sebagai contoh, kalau tadi di awal Bu Sinta sudah memberikan contoh identifikasi kucingku atau kucing peliharaanku yang bernama Milo. Contoh deskripsi bagian. Aku mendapatkan Milo saat dia masih bayi. Badannya yang kecil waktu itu membuat aku ingin memeliharanya. Bulunya berwarna putih lembut dengan mata coklat menyala. Paragraf tersebut tadi adalah deskripsi bagian. Karena di paragraf tersebut tadi menjelaskan ciri fisik dari si kucing tersebut atau si Milo. Struktur teks deskripsi yang terakhir adalah kesimpulan atau kesan. Bagian akhir dari objek yang dibahas. Nah, di awal tadi kita sedang membahas satu objek, yaitu kucing peliharaanku yang bernama Milo. Berikut adalah contoh kesimpulan atau kesan. Aku sangat menyayangi Milo. Dia adalah kucing kesayanganku. Lelahku hilang saat melihat tingkah Milo. Milo juga selalu menghiburku saat aku sedih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempelajari buku BSE halaman 18-19 tentang struktur teks deskripsi. Berikutnya adalah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan perincian untuk mengkonkretkan objek. Mengkonkretkan objek itu artinya membuat objek menjadi nyata, seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa merasakan objek yang sedang dibahas. Contohnya, aku sangat sayang ibuku. Setiap hari, beliau dengan sabar membangunkanku untuk sholat subuh. Dia tidak pernah marah. Ibuku sangat menyayangi aku. Penggunaan bahasa teks deskripsi berikutnya adalah
menggunakan kalimat yang menerapkan panca indera. Contoh, aku bisa mencium aroma masakan ibu, sehingga membuat perutku semakin lapar. Atau, aku merasakan lembutnya semilir angin di pantai. Penggunaan bahasa teks deskripsi berikutnya adalah penggunaan kata khusus. Ada kata umum, ada kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupannya lebih luas atau mempunyai banyak makna. Contoh, indah, baik, itu adalah contoh kata umum. Kata khusus adalah kata yang cakupannya lebih sempit. Bisa dikatakan kata umum dan kata khusus adalah sinonim. Contoh tadi, kata umumnya adalah baik. Kata khususnya jujur, peduli, adil. Kata umumnya adalah indah. Kata khususnya cantik, elok, mempesona, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa teks deskripsi yang terakhir adalah penggunaan kata depan di dan ke. Bisa kalian lihat ada di samping Bu Sinta. Penggunaan kata depan di dan ke artinya kata depan itu sendiri memiliki arti kata yang menunjukkan tempat, arah, dan waktu, serta penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, di sekolah, berarti penulisannya di spasi sekolah. Karena sekolah itu nama tempat, berarti termasuk kata depan. Nah, itu tadi adalah penggunaan bahasa teks deskripsi. Kita ulang. Penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama tadi, menggunakan perincian untuk mengkonkretkan objek atau memperjelas objek. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menerapkan panca indera. Ketiga, penggunaan kata khusus. Keempat, penggunaan kata depan di dan ke. Nah, ada kata depan dan ada awalan. Sekarang perbedaan kata depan dan awalan itu apa sih? Kata depan itu menunjukkan tempat, arah, dan waktu. Contoh, ke sekolah, di pinggir sungai, di ujung dunia, di celah pintu, ke Jakarta. Itu adalah kata yang menunjukkan tempat. Jadi, penulisannya harus dipisah. Yang menunjukkan arah, contohnya, ke atas, ke utara, ke tenggara, di selatan. Itu adalah contoh penggunaan kata yang menunjukkan arah. Jangan lupa, penulisannya harus dipisah. Dan yang terakhir adalah kata depan yang menunjukkan waktu. Contohnya, di suatu hari, di hari Jumat, ke lain waktu, ke lain hari, atau di lain hari. Kata berimbuhan atau awalan adalah kata yang mendapat imbuhan di dan ke. Kata sifat, kata benda, kata kerja yang mendapat imbuhan di dan ke itu termasuk kata berimbuhan atau awalan. Untuk penulisan kata berimbuhan atau awalan, maka harus disambung. Contoh, kata kerja makan. Makan mendapat imbuhan di, maka menjadi dimakan. Maka penulisannya harus disambung. Ingat ya, dimakan berarti disambung. Ke sekolah harus dipisah. Contoh lagi kata sifat. Jujur mendapat imbuhan ke dan akhiran an, berarti menjadi kejujuran. Maka penulisannya harus disambung. Terus contoh kata benda, telepon mendapat imbuhan di, menjadi ditelepon. Maka untuk penulisannya juga harus disambung. Jadi perlu kalian ingat, untuk kata depan karena menunjukkan tempat, arah, dan waktu, maka penulisannya harus dipisah. Sedangkan untuk kata berimbuhan atau awalan, yaitu kata sifat, kata benda, kata kerja yang mendapat imbuhan di dan ke, maka penulisannya harus disambung. Cukup jelas? Itu tadi video pembelajaran tentang deskripsi. Gimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya. Jaga sholat fardu, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga hati agar selalu berbuat kebaikan. Cukup Bu Sinta saja yang mengajar dari sekolah. Kalian belajar dari rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.